Kejaksaan Negeri Tulungagung melakukan pelimpahan tahap 2 kasus dugaan korupsi tabungan Batara Pos dengan tersangka mantan Kepala Kantor Pos Campur Darat. Kini tersangka dialihkan penahanannya ke Rutan Kejati, Jawa Timur. Dengan memakai rompi tahanan kejaksaan, tersangka YN, mantan Kepala Kantor Pos Cabang Campur Darat Tulungagung, dikawal ketat 2 anggota polisi dan tim jaksa keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung. Tersangka langsung dimasukkan ke dalam minibus dan dikirim ke Rutan Cabang Kejati, Jawa Timur di Surabaya. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung, Agung Tri mengatakan penyidikan terhadap tersangka YN telah rampung, sehingga tim penyidik melakukan pelimpahan kasus kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU beserta tersangka dan barang bukti untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penahanan tersangka sengaja dipindahkan dari Polres Tulungagung ke Kejati, Jawa Timur karena proses persidangan korupsi akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Menurut jaksa, kasus dugaan korupsi tabungan Batara Pos ini terjadi mulai 2016 hingga tahun 2018. Tersangka menguras uang nasabah setelah buku rekening serta ATM 30 nasabah dititipkan ke kantor pos dengan alasan trouble. Dari 3 tahun beroperasi, tersangka berhasil mengeruk uang nasabah mencapai 500 juta rupiah. Penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum terkait permasalahan perkara dugaan tindak pidana korupsi di kantor pos cabang Campur Darat, di mana penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut ini tersangkanya adalah kepala cabangnya, jadi kepala kantor pos cabang Campur Darat. Nah, ini untuk periode 2016 bulan September sampai dengan November 2018. Penahanan beralih dari penyidik kepada penuntut umum, dan oleh penuntut umum karena itu tadi menurut kita ya, penuntut umum syarat subjektif dan objektifnya sudah memenuhi. Makanya hari ini juga kita lanjutkan penahanan tahap penuntutan selama 20 hari. Namun kemarin kan pada waktu penyidikan penahanan di Polres Tulungagung ini, karena nanti proses selanjutnya kita limpah untuk persidangan, penahanannya kita alihkan ke Rutan Cabang Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selain uang nasabah, tersangka YN juga diduga telah melakukan korupsi keuangan perusahaan senilai 9 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kini tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.